Perkenalkan, nama saya Michelle Audrey Varela, NPM 197 dari tutor 3 Grup A, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai cara menggunakan partograf. Dimulai dengan perkenalan. Jadi selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Michelle Audrey yang sedang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini. Jadi pada hari ini saya akan mengisi data-data penting yang berhubungan dengan proses melahirkan Ibu, seperti pembukaan Ibu, beberapa kali merasakan kontraksi, dan juga beberapa pemeriksaan fisik yang akan ditulis pada kertas ini yang namanya kertas partograf. Lalu kegiatan ini bertujuan agar proses melahirkan Ibu lebih mudah dikontrol untuk melakukan tindakan selanjutnya. Mungkin Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman pada kegiatan hari ini, tapi Ibu tidak perlu khawatir karena kegiatan ini tidak akan membahayakan janin Ibu maupun Ibu sendiri. Apakah Ibu sudah mengerti? Apakah Ibu bersedia? Baik. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap persiapan, menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan pada kegiatan kali ini. Jadi alat yang digunakan adalah ada meja periksa, selimut, stetoskop monoaural, tensimeter, stetoskop, jam atau stopwatch, ballpoint, lembar partograf, sabun, air, handuk bersih, dan juga sarung tangan steril. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan dan juga membuka celana dalamnya. Silakan Ibu boleh berbaring di meja pemeriksaan dan dibuka ya Bu celana dalamnya. Selanjutnya saya akan mencuci tangan saya dengan 6 langkah dari WHO menggunakan sabun dan juga mengeringkannya dengan handuk bersih. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik umum dan spesifik. Pemeriksaan fisik umum terdiri dari tanda vital yang meliputi tekanan darah, denyut nadi, laju pernapasan, dan juga suhu tubuh. Selanjutnya, pemeriksaan spesifik meliputi ada denyut jantung janin, lalu ada kontraksi uterus, turunnya kepala janin, lalu ada warna dan jumlah cairan amnion, pembukaan serviks, molase atau molding, lalu ada urin beserta jumlah protein, asetonnya, lalu ada obat dan cairan yang diberikan, serta aturan oksitosin. Dan saya akan menampilkan lembar partograf dan yang sudah saya isi juga berdasarkan kasus yang diberikan di modul. Baik, jadi ini adalah lembar partografnya. Di paling atas ini ada data dari ibu, dari pasiennya, ada nomor registernya, ada nama ibunya yaitu Nyonya Rohati, lalu umur 23 tahun dan status GPA-nya G1, P0 dan A0, lalu ada nomor puskesmas, lalu ada tanggal admission-nya yaitu 12 Juni 2013 dan jam admisinya jam 1 siang, lalu ada data ketuban pecahnya jam berapa dan mulus yang dirasakan sejak jam berapa, yaitu pada pasien ini pukul 5 pagi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan fisiknya. Jadi pengukuran dimulai pada saat bukaan serviks dari pasien sudah 4 cm. Dan pada kasus ini, pasien ini dilakukan pemeriksaan pertama kali pada jam 16.00, tetapi pada jam ini pasien bukaan serviks dari pasien itu masih 3 cm, sehingga saya tidak memasukkan datanya dalam lembar partograf ini. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lagi pada pukul 17.00. Dimulai dari yang paling atas dulu, ini ada denyut jantung janin. Jadi denyut jantung janin ini diukur setiap 30 menit dan diberi tanda bulat penuh seperti ini. Lalu nanti tanda bulat-bulat penuh ini akan dihubungkan dengan garis tiap titiknya. Nah, dari awal pemeriksaan sampai melahirkan proses persalinan. Nah, pada kasus ini, pada jam 17.00, denyut jantung janin adalah 134, lalu pada jam 17.30 itu 144, pada jam 18 ada 144 lagi, lalu pada jam 18.30 itu 140, lalu di jam 19 itu 134 lagi, lalu di jam 19.30 itu 128,
jam 20.00, 128, jam 20.30, 128 kali per menit, dan yang terakhir jam 21.00 itu ada 130 kali per menit. Nah, lalu dihubungkan dengan garis seperti ini. Selanjutnya ada data mengenai air ketuban atau amniotic fluid-nya dari pasien. Jadi ada 5 indikator yang untuk menilai cairan amnion ini. Yang pertama ada I, yang artinya intact, membrannya masih utuh. Lalu yang kedua ada C, yang artinya clear. Ini artinya membrannya sudah rupture dan cairannya itu jernih. Lalu ada meconial, M, yang ditandai dengan M, yang artinya cairannya itu seperti warna meconial, dan ada B, yang artinya blood, yang menandakan cairan amnion ini berwarna seperti darah, yaitu merah, dan ada yang terakhir A, yaitu absen, yang artinya tidak ada cairan amnion yang terlihat. Nah, pada kasus ini, pada jam 17.00, datanya pasien ini adalah intact, yang artinya membran dari pasien ini masih utuh, jadi masih intact. Lalu pada jam 21.00, hasilnya adalah C, clear, yang artinya cairan amnion dari pasien ini jernih. Nah, selanjutnya itu ada penyusupan atau molase atau molding, yaitu untuk mengukur apakah panggul dari si ibu ini sempit atau lebar. Nah, ditandai dengan 4 indikator. Yang pertama ada 0, lalu yang artinya itu adalah tulang tengkorak dari janin itu terpisah dan sutura dapat teraba dengan mudah. Dan ini menandakan panggul dari ibunya ini lebar. Lalu ada +1, yang artinya tulang bersentuhan satu dengan yang lainnya. +2, yang artinya tulang bisa dipisah tetapi overlap. Lalu +3, yang artinya tulang sangat overlap dan tidak bisa dipisahkan. Yang artinya panggul ibunya sangat sempit. Nah, pada pasien ini terdapat data di jam 17.00, yaitu 0, yang artinya berarti tulang tengkorak dari janin ini terpisah dan suturanya dapat teraba dengan mudah. Dan artinya panggul dari ibunya ini lebar dan bisa dilakukan proses persalinan per vagina. Lalu selanjutnya di sini ada data pembukaan serviks yang diukur dalam sentimeter dan diberi dengan tanda X. Nah, normalnya ini adalah 1 cm sama dengan 1 jam. Nanti ditarik dari awal hingga akhir, ditarik garis. Dan pemeriksaannya ini itu dilakukan setiap 4 jam. Begitu juga tadi dengan pemeriksaan yang amnion fluid dan juga molding dilakukan setiap 4 jam. Nah, selanjutnya pembukaan serviks ini diukur ketika sudah mencapai 4 cm. Dan pada kasus ini, pada jam 17.00, terdapat pengukuran bahwa bukaan serviks dari pasien ini sudah 5 cm. Maka sudah bisa dilakukan pengukuran, ditaruh di sini dengan huruf X. Lalu ada lagi pengukuran di jam 21.00, yaitu pembukaannya sudah 10 cm, yang mana ini adalah sudah pembukaan maksimal. Lalu ditarik garis dari 5 cm ke 10 cm. Selanjutnya ada pengukuran tentang turunnya kepala dari janin atau fetal head descent yang ditandai dengan tanda bulat kosong. Dan ini juga ada 5 indikator dari 0, ada 6 indikator dari 0/5 sampai 5/5. Jadi cara mengukurnya itu dengan mempalpasi abdomen dari pasien dengan menggunakan jari-jari tangan, 5 jari tangan, dan dirasakan kepala janin yang masih di atas pelvic rim itu sebesar berapa jari tangan. Jika kepala bayi atau kepala janin yang terasa di atas pelvic rim itu masih sebesar 5 jari kita atau 5/5, artinya kepala janin ini belum turun.
Lalu jika 0/5, artinya sudah tidak ada kepala janin yang teraba di atas pelvic brim, artinya kepala bayi sudah turun atau masuk ke pintu atas panggul. Nah, nanti ditarik garis lagi juga dari awal ke akhir. Seperti ini. Dan pada kasus ini terdapat pengukuran pada jam 17.00 itu ada 3/5 yang artinya kepala janin yang teraba di atas pelvic brim itu sebesar 3 jari. Dan pada 21.00 ini diukur lagi dan hasilnya itu 1/5, artinya kepala janin yang terasa di atas pelvic brim itu 1 jari, sebesar 1 jari. Dan ditarik dari sini ke sini. Pengukuran ini juga dilakukan setiap 4 jam. Lalu selanjutnya di sini ada tempat untuk menulis waktunya dari pertama kali dilakukan pengukuran sampai proses persalinan. Di sini pada kasus ini dari jam 16.00 sampai 21.00. Nah, selanjutnya ada pengukuran kontraksi tiap 10 menit. Nah, jadi kontraksi uterus ini akan diukur setiap 30 menit. Cara hitungnya adalah dengan menghitung banyaknya kontraksi dalam 10 menit dan durasinya ada berapa detik. Nah, lalu ada 3 indikatornya. Yang pertama itu seperti titik-titik yang artinya durasinya kurang dari 20 detik. Lalu ada yang seperti diarsir dengan garis-garis, itu artinya durasinya 20 sampai 40 detik. Dan yang terakhir ada kotaknya itu dihitamkan atau diwarnai sepenuhnya, yang artinya durasinya lebih dari 40 detik. Dan garis vertikal ke atas ini 1 sampai 5 ini menandakan berapa kali frekuensi kontraksi uterus dalam 10 menitnya. Lalu pada kasus ini, pasien ini dimulai dari jam 17.00 terdapat kontraksi sebanyak 4 kali dalam 10 menit dengan durasinya 20 sampai 40 detik. Lalu selanjutnya di jam 17.30 masih sama, yaitu pasien mengalami kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit dan durasinya itu 30 detik. Lalu selanjutnya dari jam 18.00 sampai jam 19.30 pasien ini merasakan kontraksi sebanyak 4 kali dalam 10 menit dan durasinya itu 45 detik. Dan selanjutnya dilanjutkan di jam 20.00 itu pasien merasakan kontraksi sebanyak 5 kali dalam 10 menit dan durasinya itu 45 detik. Begitu juga dengan di jam 20.30. Lalu yang terakhir, data yang terakhir itu ada di jam 21.00, pasien merasakan kontraksi 5 kali dalam 10 menit dengan durasi lebih dari 45 detik. Nah, jadi digambarkan seperti ini pada tabelnya, ada yang diarsir dan ada yang diwarnain penuh. Lalu selanjutnya, ini ada data mengenai pemberian oksitosin dalam unit per liter. Nanti ditulis di sini, lalu di bawahnya ini ada berapa tetes per menit. Tapi pada kasus ini tidak ada data mengenai pemberian oksitosin. Jadi di sini kosong. Nah, selanjutnya ada data juga mengenai obat dan cairan IV yang diberikan kepada pasien. Dan pada kasus ini tidak ada juga, jadi dikosongkan. Lalu selanjutnya, ini yang paling terakhir ada data mengenai vital sign dari ibunya. Nah, yang pertama itu ada tekanan darah yang ditandai dengan panah atas bawah, yang atas menandakan sistolnya dan yang bawah ditandai untuk menandakan diastolnya. Lalu pada pasien ini, pada kasus ini, pada jam 17.00 terdapat data dari tekanan darah pasien itu 120/70. Jadi dibuat seperti ini. Lalu pengukuran ini diukur setiap 4 jam dan
pada jam 21.00 itu dilakukan pengukuran lagi dan, hasilnya masih sama yaitu 120/70, jadi dibuat seperti ini lagi. Lalu selanjutnya ada nadi, denyut nadi dari si ibu, ditandai dengan, bulat penuh yang diukur setiap 30 menit dan nanti ditarik garis juga antar denyutnya dari awal sampai akhir seperti ini. Dan pada data ini, didapatkan bahwa pada jam 17.00 itu 88, lalu 17.30 itu 80, lalu 18, pada pukul 18 itu 88 lagi, 18.30 itu 90, lalu 19 itu 97, lalu pada 19.30 itu ada 88, lalu pada pukul 20 itu ada 88 kali per menit, lalu pada pukul 20.30 itu ada 80 kali per menit, dan yang terakhir pada jam 21.00 itu 88 kali per menit. Lalu nanti dihubungkan seperti ini. Nah, selanjutnya ada data mengenai suhu atau temperatur dari ibu yang diukur setiap 2 jam. Nah, pengukuran pertama itu ada di jam 17.00 pada pasien ini, itu 37 derajat Celcius, jadi tulis di sini. Lalu ada lagi pengukuran kedua pada jam 21.00 dan hasilnya juga sama 37 derajat Celcius. Selanjutnya yang terakhir itu ada pengukuran tentang urin dari pasien, dan di sini ada 3 aspek yang dinilai, yaitu dari protein, aseton, dan volumenya. Dan urin ini diukur setiap kali pasien mengeluarkan urin. Dan data yang terdapat pada kasus ini itu ada hanya volumenya pada jam 17.00 itu 100 ml, lalu pada jam 20.30 itu 80 ml, dan yang terakhir pada jam 21.00 itu 100 ml. Dan pada jam 21.30 proses persalinan terjadi, seorang bayi perempuan dilahirkan dengan fetal weight-nya 2.800 gram dan panjang badannya 48 cm. Bayinya menangis secara spontan, lalu 5 menit kemudian di jam 21.35 itu plasentanya dikeluarkan, lalu tidak ada vaginal laceration dan juga episiotomi yang dilakukan. Lalu kemungkinan perkiraan blood loss-nya sekitar 150 ml, dan data tersebut dituliskan di sini. Jadi panah atas bawah yang sebelah kiri ini yang lebih panjang itu menandakan jam lahirnya, yaitu 21.30. Lalu yang lebih pendek ini adalah jam plasentanya dikeluarkan, yaitu 21.35. Lalu ini di sebelah kanan ini ada tanda perempuan, yang artinya bayinya perempuan. Di sini ada data juga mengenai berat dan juga panjang badan dari bayi. Lalu di sini menandakan non, yaitu tidak ada vaginal laceration maupun episiotomi. Lalu selanjutnya di bagian kanan ini itu seharusnya ada data mengenai berat plasenta dan juga ukuran plasenta, panjang dan lebarnya. Dan di sini ada data juga, yaitu lahirnya secara spontaneous atau persalinan per vaginam, dan blood loss, perkiraan blood loss-nya itu 150 ml. Jadi ini secara keseluruhan partografnya ada di sini dari atas sampai bawah. Ya, seperti itu. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dokter dan teman-teman.